Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kalau misalnya ibu-ibu sehat semua. Ibu-ibu, pada kesempatan pagi hari ini seperti biasanya kita melakukan pertemuan atau yang dinamakan dengan P2K2, yaitu penjelasan materi-materi sebagai kewajiban ibu-ibu menjadi peserta PKH. Seperti pertemuan-pertemuan yang kemarin juga saya memberikan beberapa materi kepada ibu-ibu peserta PKH. Baik ibu-ibu, kemarin di bulan yang kemarin saya menjelaskan materi di modul 2. Nah, sekarang kita akan belajar kembali, belajar bersama dengan ibu-ibu di modul ketiga, yaitu terkait persoalan kesehatan dan gizi. Ini penting ibu-ibu, berbicara persoalan kesehatan dan gizi. Jadi di modul ketiga ini saya akan menjelaskan di sisi ketiga, yaitu terkait persoalan kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Biasanya ibu-ibu, anak-anak atau balita itu sering rawan dan rentan ibu-ibu dikena penyakit. Ya, atau misalnya Ibu Rahma ini selalu anaknya dikena penyakit, atau misalnya ibu-ibu yang lain. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh, mungkin ibu-ibu pernah mengalami anaknya itu sering sakit. Ya ibu-ibu, jadi kalau misalnya terjadi sering kesakitan pada anak-anak, maka ibu-ibu itu juga harus memahami, ibu-ibu harus mengerti sebenarnya ibu-ibu cara merawatnya, cara merawat kesehatan anaknya sehingga tidak dikena kesakitan atau misalnya tidak sering sakit ibu-ibu. Ya, jadi gini ibu-ibu, biasanya anak itu atau misalnya bayi yang masih dalam menyusu itu biasanya sering yang dikena penyakit diare ibu-ibu. Nah, penyakit diare ini itu kalau tidak dicegah atau misalnya ibu-ibu tidak paham dengan penyakit diare, maka pasti ibu-ibu akan bingung untuk cara pengobatannya ibu-ibu. Nah, sebelumnya saya tanya dulu pada ibu-ibu peserta PKH, tahu nggak apa yang dimaksud dengan penyakit diare itu? Ayo, siapa yang bisa? Kalau misalnya ada yang paham, acungkan tangan. Ibu Rahma paham tidak? Oh enggak. Ibu Santi paham? Ayo, siapa yang paham? Ayo, Ibu Siti paham? Oh iya, jadi kalau misalnya tidak ada yang paham, ibu-ibu mari kita belajar seperti apa atau bagaimana bentuknya anak yang dikena penyakit diare itu. Nah, jadi kita mulai memahami dan mulai mengerti seperti apa bentuknya penyakit diare itu. Penyakit diare itu ibu-ibu biasanya anak itu mengalami buang air besar yang itu encer kayak air ibu-ibu. Itu yang dikatakan dengan penyakit diare. Pernah tidak ibu-ibu melihat anaknya seperti itu? Oh, Bu Siti ternyata pernah. Iya. Jadi seperti itu Ibu Siti yang dikatakan dengan penyakit diare. Betul. Ya, jadi yang dikatakan penyakit diare itu buang air besar tapi encer ibu-ibu. Nah, itu sering keluar biasanya dalam satu hari ibu-ibu, misalnya lebih dari 3 kali ibu-ibu. Nah, itu yang dikatakan dengan penyakit diare.
buang air besar melebihi 3 kali dalam sehari, tapi kayak air encer itu, ibu-ibu paham ya? Ya betul. Jadi sekarang ibu sudah mulai paham dengan yang namanya dengan penyakit diare. Nah sekarang kalau sudah kita memahami penyakit diare seperti itu, sekarang bagaimana cara pengobatan dan pencegahannya ibu-ibu, sehingga anak-anak kita semua itu terhindar yang dari namanya penyakit diare. Nah, salah satu cara atau langkah yang harus dilakukan oleh ibu-ibu untuk pengobatan penyakit diare itu harus memberikan yang namanya oralit dan tablet zinc ibu-ibu. Di mana kita untuk mendapatkan yang namanya obat oralit dan tablet zinc itu sendiri, ibu-ibu langkahnya harus datang kepada posyandu untuk menanyakan kepada bidan salah satunya ibu-ibu, untuk menanyakan apa obat oralit atau tablet zinc itu sendiri. Itu salah satu untuk cara pengobatannya ibu-ibu ya. Paham? Oke. Bisa dengan cara untuk menghilangkan penyakit diare itu harus sering-sering mengejus buah ibu-ibu. Iya, harus cara mengejus buah, serta juga pakai air kelapa ibu-ibu. Kami sini banyak kelapa-kelapa, mungkin suaminya disuruh untuk ambil kelapanya satu hingga airnya diambil dan itu dijadikan minuman terhadap anak yang dikena penyakit diare. Kalau misalnya tidak dengan air kelapa, itu bisa juga dengan air tajin. Ya, air tajin ibu-ibu. Selain air tajin, apalagi yang harus bisa untuk dimakan oleh anak dikena penyakit diare itu pakai sayur bening ibu-ibu. Ya, sayur bening itu ya. Jadi itu di awal tadi sudah paham dengan yang namanya ini bentuk penyakit diare. Cara pengobatannya bisa pakai cara obat oralit atau minum tablet zinc. Cara untuk mendapatkan tablet zinc bisa datang kepada posyandu, menanyakan kepada bidannya ibu-ibu. Kalau misalnya tidak ada tablet zinc atau misalnya oralit itu sendiri, maka salah satu cara sering-sering mengejus buah, atau misalnya minum air kelapa, air tajin, atau misalnya sering makan juga buah sayur bening ibu-ibu. Paham ya? Oke, itu salah satu cara pengobatannya. Nah sekarang ibu-ibu kita sudah memahami penyakit diare seperti ini, cara pengobatannya seperti ini. Lah sekarang kita itu bagaimana cara untuk mencegahnya sehingga kita itu tidak dikena penyakit diare, anak-anak kita maksudnya ibu-ibu. Salah satu yang harus dilakukan oleh ibu-ibu itu harus memperhatikan makanan gizi anak. Ya, betul. Jadi itu juga menjadi suatu hal yang penting ibu-ibu, kalau kita itu memperhatikan makanan gizi anak ibu-ibu. Iya betul. Itu demi kesehatan tubuh anak, demi perkembangan anak, demi perkembangan otak, perkembangan fisik. Itu salah satunya harus memperhatikan gizi anak, sehingga penyakit-penyakit itu akan terhindar ibu-ibu. Paham? Oke, kalau misalnya paham. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya kita itu tidak ada uang misalnya untuk memberikan makanan yang bergizi? Ya sekali-sekali ibu-ibu ditabungkan untuk anak, untuk misalnya 1 minggu diberikan makanan yang bergizi begitu. Artinya diaturlah oleh ibu-ibu ya, diatur dengan baik. Tapi yang harus juga menjadi hal yang penting selain dari makan yang bergizi itu sebenarnya ibu-ibu, kebersihan lingkungan sekitar ya, kebersihan lingkungan sekitar, atau misalnya kebersihan diri sendiri, atau kebersihan di dalam keluarga itu sendiri ibu-ibu.
karena itu juga akan menjadi suatu pemicu sebagai sumber persoalan penyakit diare itu hadir pada anak-anak ibu-ibu. Jadi ibu-ibu itu juga harus paham caranya untuk mencegah biar diare itu tidak hadir terhadap tubuh anak. Ibu itu juga harus membiasakan diri atau memberikan contoh kepada anak untuk membersihkan tangan, misalnya kalau itu mau makan. Jadi tangannya itu dicuci dulu ibu-ibu dengan sabun. Kalau misalnya sudah dicuci tangannya dengan sabun, baru itu dimulai untuk makan. Jangan lupa juga tempat makannya disabun ibu-ibu, begitu. Kalau lebih bagus itu misalnya dipakai air mendidih, cara mencucinya itu yang lebih bagus juga ibu-ibu. Itu bagian dari cara untuk mencegah bagaimana terhindar dari penyakit diare. Paham ya ibu-ibu? Paham? Ibu Siti paham? Paham. Ibu Rahma? Oh iya, kalau misalnya paham ya ibu-ibu terkait persoalan kita mengenal yang namanya penyakit diare, cara pengobatannya seperti ini, bagaimana kita cara mendapatkan yang namanya obat oralit dan tablet zinc itu, kita datang kepada posyandu terdekat atau bisa tanya kepada bidan ibu-ibu. Kalau misalnya tidak ada obat itu, ya kita pakai langkah kedua, yaitu misalnya minum air kelapa ibu-ibu, mengkonsumsi misalnya kuah sayur bening atau misalnya air tajin ya, begitu. Nah, untuk cara pencegahannya itu ibu-ibu harus membiasakan diri kebersihan di lingkungan keluarga ibu-ibu ya. Jadi anak juga kalau mau makan itu jangan sampai tidak dibasuh tangannya, juga tempat makannya juga dibasuh, tempat minumnya juga dibasuh ibu-ibu itu ya. Jadi harus teratur dan harus disiplin menjaga kesehatan anak sehingga anak kita itu bisa sehat. Kalau misalnya sehat, nanti itu akan tidak telat perkembangannya ibu-ibu ya, tidak telat perkembangan tubuhnya, tidak telat perkembangan otaknya, sehingga anak-anak kita, anak-anak ibu-ibu semua itu akan menjadi anak yang cerdas ibu-ibu kalau misalnya kesehatannya itu diperhatikan ibu-ibu. Paham ya ibu-ibu? Oke, kalau misalnya ibu-ibu paham, mungkin pembelajaran di pagi hari ini saya tutup ya, karena ada penjelasan-penjelasan yang lain yang nanti waktu-waktu yang akan datang saya sampaikan ibu-ibu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Semoga ibu-ibu sehat dengan anak-anaknya, karena hari ini juga yaitu materinya terhadap persoalan kesehatan dan gizi. Jadi ibu-ibu jangan sampai lalai dengan kesehatan itu sendiri, karena kesehatan itu mahal ibu-ibu. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan atau tingkah laku yang kurang dari saya, karena saya hanyalah manusia biasa, tidak luput dari salah dan hilaf. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.